Kita sering kan mendengar satu kalimat ini, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Kalimat ini sering dipakai untuk menenangkan, kadang juga untuk membenarkan. Tapi pertanyaannya, apakah semua perbedaan itu benar-benar rahmat? Atau jangan-jangan kalimat ini sering kita pakai tanpa benar-benar kita pahami? Hari ini pastinya kita nggak mau membahas perkara yang enak didengar, tapi kita mau jujur. Pertama, kita luruskan dulu satu hal penting. Kalimat perbedaan di antara umatku adalah rahmat sering dikutip sebagai hadis. Sebagian ulama mengatakan maknanya benar, tapi sanadnya diperselisihkan. Artinya apa? Kita nggak boleh sembarangan menggunakan kalimat ini untuk membenarkan semua perbedaan. Karena di dalam Islam, nggak semua perbedaan itu terpuji. Ini bagian yang paling penting. Islam itu nggak menyamaratakan semua perbedaan, justru malah membedakannya. Pertama, perbedaan yang tercela, yaitu perbedaan pada perkara yang sudah jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Perbedaan pada akidah pokok, perkara yang sudah qati, itu bukan rahmat, itu sumber kerusakan. Kedua, perbedaan yang dibenarkan, yaitu perbedaan pada perkara ijtihadiyah, masalah cabang, masalah furu', masalah yang memang terbuka untuk ditafsirkan. Disinilah ulama itu berbeda, dan disinilah rahmat itu hadir. Sekarang pertanyaan pentingnya, kenapa perbedaan ijtihad justru disebut dengan rahmat? Pertama, karena kebutuhan manusia berbeda. Manusia hidup dalam kondisi yang berbeda. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang lapang, ada yang sempit. Kalau hukumnya hanya satu, dan itu versi keras, banyak orang yang akan patah nantinya. Disinilah keluasan syariat itu terasa. Kedua, karena syariat itu bukan beban, tapi bimbingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Kemudahan ini bukan untuk dimain-mainkan, tetapi kemudahan yang tetap dalam koridor ilmu. Sekarang kita jujur. Kalau perbedaan itu rahmat, kenapa realitanya sering bikin ribut? Karena rahmat itu punya syarat. Syarat yang pertama adalah ilmu. Perbedaan tanpa ilmu tentunya itu bukan rahmat, tapi kebodohan yang berisik. Syarat yang kedua adalah adab. Para ulama berbeda pendapat, tetapi mereka saling menghormati. Dan yang ribut hari ini seringkali bukan ulama, tapi pengikut yang setengah paham.
Syarat yang ketiga adalah niat. Kalau niatnya mencari kebenaran, maka perbedaan itu akan mendewasakan. Tapi kalau niatnya untuk mencari pembenaran, maka perbedaan itu akan merusak. Sekarang kita turunkan ke level kita. Orang awam itu tidak dituntut untuk menimbang semua pendapat. Yang dituntut adalah untuk mengikuti ulama yang terpercaya dan menjaga adab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Mengikuti satu pendapat bukan berarti menyalahkan pendapat yang lain. Ingat teman-teman, perbedaan itu bisa jadi rahmat dan bisa jadi musibah. Dan yang menentukan itu bukan perbedaannya, tapi ilmu dan adab yang ada di belakangnya. Islam enggak menuntut kita untuk selalu sepakat. Islam menuntut kita untuk tetap beradab saat tidak sepakat. Kalau perbedaan membuat kita rendah hati, itu namanya rahmat. Tapi kalau perbedaan itu membuat kita merasa paling benar, itu peringatan. Semoga kita tidak hanya benar, tapi juga selamat.